Oke, kita mulai saja. Malam hari ini kita membaca buku sebenarnya tidak seperti biasanya, mungkin modelnya ya potongan-potongan fragmen-fragmen dari apologi. Ini tipis sebenarnya, tidak panjang. Kita ingat-ingat kembali ya backgroundnya, kasusnya Sokrates ini. Ini kan beliau dulu pernah saya ceritakan seperti apa biografinya, mengalami beberapa pergantian rezim. Dia ngalami era awal demokrasi, kemudian lahirnya peperangan-peperangan, sampai kemudian perang Peloponnesian itu yang puluhan tahun perang antara Athena sama Sparta, yang kemudian Athena kalah, dijajah, dikuasai oleh Sparta. Di situ muncul rezim 30 tiran karena Yunani kemudian dipimpin oleh 30 orang tokoh aristokrat. Jadi model pemerintahannya agak oligarkis. Tapi kemudian Athena fight back, balas dendam, menang. Tapi akhirnya juga kekuatannya melemah sampai nanti ditaklukkan oleh Macedonia yang dipuncaki oleh Alexander the Great. Nah, Sokrates ini di era-era akhir era 30 tiran dan di awal era pasca itu. Dia dituduh karena beberapa teman muridnya itu ya dari kelompok tiran ini, dia dituduh melanjutkan tiran ini, pro tiran yang lama oleh tiran yang baru. Jadi itu antara lain tuduhannya pada Sokrates. Dia dicurigai masih punya hubungan dengan kelompok 30 tiran tadi. Meskipun di era 30 tiran ya Sokrates ini juga dianggap pembangkang. Karena saat itu Sokrates tidak mau diajak perang, tidak mau diajak masuk politik. Nah, ini sisi politiknya ini. Sisanya nanti ya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dibuat-buat. Padahal beliau ini kan ya jasanya besar sebenarnya untuk negara saat itu, negara yang sedang melemah, sedang kacau. Nah, itu backgroundnya. Tuduhannya nanti 3. Dia dianggap tadi yang pertama punya hubungan dengan tiran yang lama. Kemudian dia dianggap mungkin bahasanya membuat agama baru dalam tanda petik. Sebenarnya yang dilakukan adalah mengkritisi keberagamaan lama. Cara beragama lama yang dogmatis, yang kaku, tidak menggunakan akal budi. Itu yang dikritik oleh Sokrates. Tapi masyarakat itu kan kalau sudah percaya sesuatu sulit untuk dibelokkan. Apalagi yang sudah tua-tua, sudah mengakar. Inilah maka kemudian Sokrates dianggap meracuni pikiran anak-anak muda. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan yang sebenarnya simpel sebenarnya, tidak gawat. Kalau bahasa hari ini orang seperti ini mungkin banyak punya ide kritis, gagasan kritis, ngeritik pemerintah banyak. Tapi zaman itu kemudian sidang memutuskan dari 500 dewan juri, 280 memutuskan Sokrates bersalah, 220 memutuskan Sokrates benar, kalah suara. Jadi kalau hari ini mungkin kalah viral. Siapa yang
buzzernya paling banyak, dia yang menang. Nah, situasinya begitu saat itu. Dari 500 juri ini ya 280, 220. Yang 280 ini ya macam-macam. Ada yang disogok, ada yang pro siapa, ada yang tetangganya bolonya siapa, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, beliau diadili itu tahun 399 sebelum Masehi. Sebenarnya ada banyak peluang Sokrates bisa selamat, tidak harus dihukum mati. Dia bisa selamat kalau mau mengakui, mau menerima tuduhan segala kesalahan yang dituduhkan pada dia. Dia bisa selamat kalau mau diasingkan. Jadi tidak harus dihukum mati, tapi silahkan diasingkan kalau mau. Cuma dalam pertimbangannya Sokrates, kalau saya mau negosiasi, khawatirnya orang-orang menganggap yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang benar. Jadi kebenarannya bisa dinego, padahal ini sesuatu yang memang benar, pasti benar menurut versinya Sokrates. Maka dia lebih milih, ya sudah, tidak apa-apa kalau memang keputusannya dihukum mati. Meskipun menurut saya tidak layak saya dihukum mati. Harusnya saya itu diberi imbalan besar oleh negara. Tapi kok malah dihukum mati, ya sudah. Dan dia tidak mau nego. Muridnya yang namanya Krito itu sampai Sokrates gini loh, saya punya banyak kenalan sipir-sipir penjara ini, sudah tak, mereka tak kasih sangu sedikit saja, penjara dibuka, kita bisa pergi. Tapi Sokrates tidak mau. Nah, ini mental seperti ini yang mungkin hari ini jarang ya. Kita senengannya golek selamat, mesti penting selamat, yang penting aman. Kalau mikirnya begitu semua, tidak ada Sokrates. Zaman mungkin tidak berubah. Justru Sokrates dikenang hari ini ya karena keteguhannya pada kebenaran. Ya kebenaran itu kadang memang pahit. Tapi ya mau tidak mau harus kita terima. Memang faktanya, haknya begitu. Baik, nanti malam ini kita dengarkan. Meskipun tidak utuh ya, saya potong-potong. Kalau ingin baca semuanya silahkan teman-teman baca langsung. Bukunya ada, terjemahannya banyak, ada beberapa versi. Jadi kita membaca buku Apologi. Kalau hari ini kata apologi itu dalam bahasa Indonesia diserap dimaksudkan orang yang merasa benar, berapologi. Tapi memang ini pembelaannya Sokrates tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia. Di luar tuduhan tadi, sebenarnya memang seperti minggu-minggu lalu saya sebut, Sokrates ini menganggap dirinya pengganggu. Biar orang-orang ini tidak terlena tidur dalam situasinya. Harus bangkit, berkembang. Wong dalam hidup ini ada banyak yang harus diluruskan. Maka ada beberapa kegelisahan di tengah masyarakat karena hadirnya Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini tidak seperti filosof ilmuwan yang lain sebelumnya. Sokrates ini yang lain membahas alam, membahas sains, berlomba-lomba menemukan ini, menemukan itu. Kalau Sokrates malah membahas dirinya sendiri. Ini anomali pada zaman itu. Di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba di bidang, kalau hari ini namanya mungkin sains, teknologi, melihat kosmos, Sokrates malah, ayo dong baca diri kita sendiri. Nah, ini kalau bahasa Jogja ini selincu, agak melenceng ini. Wong yo, sekarang zaman apa malah bahas itu. Sekarang tema ini kok malah tema itu, aneh. Kadang-kadang orang yang tidak jeli, aneh itu tidak sama itu dianggap salah, dianggap keliru. Yang benar itu yang seperti kita ini. Nah,
Makanya sering saya bilang, yuk latihan untuk menerima perbedaan. Banyak orang yang tidak kuat berbeda. Tidak kuat kalau orang lain punya pandangan yang berbeda. Karena menurutmu yang benar ya pandanganmu. Sebenarnya bagus kamu yakin bahwa yang benar pandanganku, berarti kamu mantep. Tapi dengan kamu berusaha menyalah-nyalahkan yang lain, menganggap yang beda dengan kamu pasti salah, sebenarnya menunjukkan kamu belum terlalu mantap dengan kebenaran. Kalau kamu mantap dengan kebenaranmu kan kamu santai saja. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu ganteng, orang ngomong apa saja terserah lah. Saya yakin kok aku ganteng, orang ngomong terserah orang komentar apa, itu kan mantap. Tapi kalau kamu masih gelisah, wah jangan-jangan temanku lebih ganteng, jangan-jangan orang ngomong komentar apa tentang dirimu, kamu gelisah. Ya sebenarnya kamu tidak terlalu yakin kalau kamu ganteng. Jadi kegelisahanmu pada perbedaan kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu belum mantap pada kebenaranmu. Baik, jadi ini yang terjadi yang pertama dengan Sokrates di kalangan akademisi, ilmuwan, filosof saat itu. Ini kok aneh-aneh sih orang, yang lain bahas apa, dia bahas apa. Menyebalkan saja. Nah, itu kegelisahan. Yang kedua, Sokrates ini di antara keanehannya tidak seperti kaum sofis. Kaum sofis itu kalau mengeluarkan ilmu, mengajar atau apa, itu bayarannya harus besar. Ilmu itu mahal. Lah kalau Sokrates, ilmu kelas tinggi diobrol murah di mana-mana, ngobrol di pasar-pasar dan lain sebagainya. Oh, ini ngancam stabilitas ini. Jangan-jangan nanti tidak laku ini orang-orang sofis ini retorika. Gaya retoriknya mereka itu kan yang dibayar. Ini Sokrates enak saja, materi-materi kelas tinggi, wawasan-wawasan mendalam. Ini senjata kita, kok ya diecer murah di pasar-pasar, dipakai ngobrol buat siapa saja, anak-anak muda. Dan nanti kalau anak-anak muda nggak daftar di tempat kita sekolahnya, ya rugi kita. Nah, ini kegelisahannya kelompok sofis. Jadi, ini kalau semua ngaji filsafat, jurusan filsafat nanti tidak laku. Nah, ini menggelisahkan zaman itu. Gayanya Sokrates inilah kok yo dijajakan di mana-mana wisdom itu, hikmah itu. Yang ketiga, kalau ini hubungannya dengan status. Kok orang paling disucikan saat itu yang jadi pendeta di kuil Delphi bilang, ini yang paling dipercaya zaman itu, Sokrates adalah orang yang paling bijaksana. Oh, ini bagi orang-orang pinter, filosof-filosof besar zaman itu, ini kan menyakitkan hati. Lah kok malah Sokrates yang paling bijaksana? Wong yo, kita ini juga tinggi wawasannya, kita filsafatnya juga luar biasa, ndaki-ndaki. Kok malah Sokrates yang hanya orang jalan-jalan pakai sandal jepit di luar, yang tidak ganteng sama sekali, kan memang beliau terkenal tidak ganteng. Wong ya dia menarik karena lucu saja, dia itu filosof atau stand up kan tidak terlalu beda zaman itu. Tapi kok disebut orang paling bijaksana, itu mungkin menyakitkan bagi banyak filosof yang lain. Nah, ini jadi diam-diam muncul rasa ketidaksenangan. Itu mengapa? Jangan kaget, Pak, kok ya Sokrates orang setulus itu, kok 280, 220. Situasinya seperti ini. Banyak yang dikecewakan, banyak yang iri, banyak yang merasa dirugikan. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung.